Ya, oke, saudara-saudara, ya, teman-teman semua. Kalau kita berbicara tentang Pi Network, sama kita ketahui hari ini Pi Network itu sangat mendunia ya. Popularitasnya itu saya pikir sudah nggak bisa lagi dibantah, sudah tak terbantahkan karena dengan jumlah pengguna yang sedemikian besar, yang hari ini saya yakin sih sudah 40 juta ya untuk para penambang atau pionirnya, sehingga menjadikan salah satu kripto dengan tingkat popularitas paling besar. Selain itu juga Pi Network memiliki jumlah pengikut kalau di Twitter itu sudah 1,9 juta. Artinya akun resmi dari core team di Twitter itu sudah memiliki pengikut yang sangat fantastis ya untuk sebuah cryptocurrency baru yang sampai hari ini juga belum open mainnet, tapi kepercayaan masyarakat atau trust ya terhadap Pi Network responnya sangat positif sekali. Nah, kalau kita berbicara perjalanan Pi Network dari awal tahun 2019 kemudian sampai hari ini memang terkesan lambat, apalagi yang berkaitan dengan KYC ya, itu kesannya benar-benar sangat lambat sekali. Tapi tentu saja itu adalah bagian dari proses. Jadi saya pikir teman-teman saya minta untuk bersabar ya, walaupun saya bukan yang membuat Pi Network, tapi saya mengikutinya sudah dari beberapa tahun yang lalu dan terus melakukan penambangan secara konsisten dan semuanya sudah berjalan sebagaimana yang tentu saja kita inginkan, walaupun mungkin klimaksnya belum. Nah, kalau untuk proses penambangan sudah saya lalui hampir 2 tahun, kemudian untuk KYC juga sudah ya, available balance atau migrasi koin dari aplikasi Pi Network itu sudah dimigrasikan ke browser ya teman-teman, ke dompet kita. Nah, jadi kalau kemudian misalnya ada pertanyaan, kenapa sedemikian lambat, kenapa kok lambat gitu ya, saya pikir ini hanya soal waktu ya. Ini kan gratisan, lambat pun kita tentu saja kan nggak ada dirugikan, karena ya paling-paling hanya rugi di waktu kalau memang ini benar-benar kesannya terlambat. Bukan terlambat tapi lambat ya. Semua orang kepinginnya cepat, tapi saya yakin semoga dan kita berharap ke depannya kalau untuk open mainnet ataupun listing, saya pikir ini semua hanya soal waktu. Bahkan di beberapa exchanger kelas dunia ya, itu bahkan sudah mencantumkan simbol Pi Network, karena ya Pi Network itu sudah memiliki nama besar dengan jumlah pengguna yang besar. Akan banyak yang namanya exchanger untuk melirik, bahkan mencantumkan Pi Network di platform mereka, karena dengan jumlah pengguna yang besar bisa dipastikan Pi Network akan memiliki yang namanya nilai atau value ya. Nilainya pasti besar, karena apa? Transaksinya besar. Nah, ketika terjadi transaksi dengan jumlah yang sedemikian banyak, sudah pasti memiliki nilai yang sangat tinggi. Oleh karenanya teman-teman, mari kita tetap fokus saja dulu ya, walaupun cerita sabar atau tidak sabar sih sesungguhnya saya, Anda, kita semua pasti sudah nggak sabar, tapi percayalah ini hanya soal waktu ya teman-teman ya. Jadi saya pikir kalau kemudian misalnya kita sudah tidak sabar itu lain cerita, mungkin Anda tinggalkan saja Pi Network. Tapi ketika kalian tinggalkan, kira-kira apakah masih ada kesempatan untuk sebuah keberhasilan di luar Pi Network ya. Jadi nggak ada salahnya sih yang namanya gratis kan, karena memang kita tidak pernah dirugikan spesial pun terkait dengan Pi Network dan terkait dengan kita bermain di Pi Network. Nah, itu saja saya pikir ya kawan-kawan. Itulah mungkin kalau boleh mungkin saya berpesan secara moral bahwa ya memang lambat, tapi mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun depan ya. Kita berharap Desember nanti sudah open mainnet, sehingga teman-teman bisa menggunakan koin itu untuk melakukan barter atau mungkin dicairkan, kurang lebih begitu. Ya demikian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.